Halo Sobat Egi, Sobat Witan, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rezeki yang bermanfaat. Amin. amin. Semalam Senika bermain lagi di leg kedua semifinal Piala Slovakia melawan Spartak dan kembali kalah. 0-4 kali ini, sehingga Iya, akumulasi agregatnya itu adalah 7-0. Ya, luar biasa sekali. Memang wow, beda kelas ya, memang beda kelas. iya. Dan yang menarik adalah Egi dan Witan main. Dan Mm. beberapa pemain senior itu juga yang sebelumnya dari tim yang kemarin ini memang banyak yang bermain, tetapi juga ada beberapa nama baru gitu di tim kemarin itu. Uh, ada berita apa nih, Bro Ipung, mengenai Senika? Iya. Jadi begini, melihat ya merujuk pada pertandingan terakhir melawan Mikulas, Mhm. di mana mereka rata-rata di apa dipakai pemain-pemain yang under 19, tapi memang ada sisipan 4 pemain pemain Senior. senior. Mhm. Nah, untuk pertandingan kali ini ternyata sudah ada perubahan formasi ya. Mhm. Artinya hampir sebagian besar adalah pemain-pemain yang secara reguler biasa bermain di liga gitu loh bro. Mhm. Mhm. Uh, kemudian juga yang saya tangkap adanya statement dari agennya Egy dan Witan, Mhm. uh, dari Dusan Bogdanovic yang menyatakan bahwa Senika saat ini mungkin tenang-tenang aja karena akan ada investor baru yang akan masuk. Wih, Gitu akan loh bro. ada investor yang mengakuisisi Senika, itu beritanya. Betul, Hmm. betul. Jadi Hmm. kemungkinan apa yang disampaikan Bogdanovic ini ada benarnya. Hmm. Melihat pada formasi pertandingan dengan Ternava Ya. yang semalam itu, Hmm. walaupun hasilnya menjadi hasil yang minor. Hmm. Karena drama mengenai Senika ini bangkrut atau tidak dalam tanda kutip ya, itu Hmm. kan menjadi drama tersendiri ya, yang Ya. tentu mempengaruhi performa tim secara general gitu loh. Jadi Hmm. memang kalaupun hasilnya kemudian terjadi 4-0, walaupun Egy dan Witan masuk, itu adalah katakanlah hikmah atau ya itulah efek dari drama-drama yang berapa minggu yang kemarin itu terjadi gitu loh bro. Memang kalau kita mengikuti berita Senika belakangan ini tuh kan kayak jet Hmm. coaster ya, naik turun. Kadang-kadang Betul, beritanya berpihak kemana. Nah, tapi gini, betul. pernyataan agen Dusan ini juga ini sebenarnya mengatakan baik-baik saja, ini kan buat siapa? Kan biasanya gini, kalau orang ditanya Hmm. sesuatu gitu yang baik atau tidak baik gitu, biasanya dia akan mengatakan baik kepada pihak tertentu tapi tidak baik kepada pihak yang lain. Nah, makanya ini Betul. apa karena kita aja sebagai fansnya Egy dan Witan kemudian Hmm. diberikan kabar bahwa tenang aja, baik-baik aja karena ini sebentar lagi Hmm. akan ada investor masuk gitu. Bisa kayak gitu atau sebenarnya kan kalau kita lihat Ah. nggak sampai seminggu yang lalu beritanya kan Hmm. sangat berbeda di mana ada 8 orang yang resign. Apakah sebenarnya yang 8 ini bisa dianggap sebagai provokator gitu sehingga yang membawa yang lain menjadi ikut-ikutan gitu atau gimana sih sebenarnya, Ya, bisa ya nggak kebayang gini. seperti itu? Ya kan kemarin gini, ada beberapa katakanlah kubu ya. Hmm. Kubu pemain Senika yang 8 menyatakan memboikot katakanlah ya. Hmm. Kita nggak tahu yang 8 ini karena tidak ada lansiran resmi mengenai siapa nama-nama yang 8 orang tersebut. Kemudian Senika punya squad 29 orang. Ada 17 lagi, 17 orang lagi yang kemarin juga akhirnya tidak main waktu Tidak main. melawan Mikulas. Hmm. Nah, Hmm. apakah yang 17 ini juga termasuk Egy di dalamnya kita juga nggak tahu. Hmm. Hmm. Cuma kalau melihat dari perkembangan pertandingan yang semalam melawan Ternava, ada Hmm. kemungkinan Egy dan Witan masuk dalam rombongan yang 17 orang Ya, ini. oke, bukan yang 8 orang yang Bukan menyatakan orang yang mengundurkan memboikot. diri atau yang, Uh-uh. karena kan ini kan bukan Hmm. boykot ya Om ya. Kalau di dalam Bukan beritanya itu ya, bukan adalah memboikot sih. mengundurkan diri ya. Mengundurkan diri, Resign betul ya, betul. mengundurkan diri. Uh-uh. Jadi yang 8 ini mengundurkan diri termasuk implementation teams ya. Artinya
Iya, pengelola klub juga ikut mundur tuh. Mundur tuh berarti kan betul, resign ya di sini ya. Nah, betul. sementara yang 17 ini kan tidak dimainkan waktu lawan Mhm. Mikulas kemarin. Tidak dimainkannya itu apakah karena tidak mau main atau memang tidak dimainkan oleh pelatih, itu kan yang jadi pertanyaan. Tapi kalau lihat situasi kemarin Hmm. melawan Spartak itu dimainkan beberapa lagi ya, berarti memang ada yang, kalau diklasifikasi berarti ada yang mengundurkan diri 8 orang, kemudian ada yang kemarin Betul, dimainkan waktu di lawan Mikulas 4 orang, ya kan? iya, Sisa 17, di 17 ini ada dua kelompok. Satu iya. kelompok yang tidak dimainkan dan satu kelompok lagi adalah yang tidak mau main gitu. Ya gini, artinya itu kan mengundang spekulasi-spekulasi. Apa yang kita sampaikan juga sebetulnya masih berupa analisa yang spekulatif sebetulnya. Tapi memang rujukannya adalah pertama statementnya Bogdanovic bahwa Senika akan masuk investor baru. Kemudian setelah Bogdanovic mengeluarkan statement seperti itu, ada perkembangan mengenai susunan pemain yang diturunkan melawan Ternava. Artinya pemain-pemain yang lawan Mikulas tidak tampil, itu lawan Ternava tampil. Saya sih melihat ada ini ya, ada benang merahnya antara pernyataan Bogdanovic dengan susunan pemain yang kemarin. Nah, bisa jadi yang disampaikan Bogdanovic itu ada benarnya. Jadi saat ini sudah mulai ada lagi nih investor yang akan masuk gitu loh bro. Tapi kan Kalau bisa memang aja dalam bentuk iming-iming aja, bro. ya itu bisa jadi itu sangat mungkin. Artinya karena belum ada Belum ada pernyataan pernyataan atau resmi. pernyataan rilis resmi Ah, bahwa Senika sudah diakuisisi oleh betul, satu investor gitu ya. betul. Karena yang mengeluarkan statement ini kan agen pemain Bogdanovic, bukan Senika sendiri gitu loh. Iya, Jadi ini iya, iya, juga iya. masih spekulatif gitu loh bro sifatnya. Ya, tapi kan kalau Kalau misalnya agen kan tentu dia kan harus bicara dengan klub kan kalau misalnya ada masalah. Makanya kan kemarin kita betul, dalam obrolan kita yang kemarin nggak mungkin lah kalau misalnya Egy dan Witan itu mengundurkan diri secara sepihak, Egy saja tanpa melibatkan agen. Pasti agen udah betul, duluan yang bicara kan ya. Dan betul, agen betul, akan pasti melihat situasinya kan, situasinya baik atau enggak gitu. Nggak mungkin dia juga akan mengabaikan kepentingan dari pemainnya gitu. betul. Saya pikir gini, kenapa Bogdanovic berani ya mengeluarkan statement kayak begitu? Rasanya apa yang disampaikan Bro Eri betul. Jadi Bogdanovic ini sudah melakukan pembicaraan dengan Senika gitu loh. Nah, justru Senika ini kemudian katakanlah memberikan garansi nih ke Bogdanovic bahwa tenang aja, pemain-pemain Anda tetap di Senika karena Senika sedang dalam rangka ada investor baru yang akan muncul. Walaupun yang kita tunggu sebetulnya bukan statementnya Bogdanovic, tapi statement langsung dari Senika gitu loh, bro. Ya, tapi mungkin ada proses yang harus dilalui dulu. Sekalipun misalkan ada Betul, investor masuk kan nggak serta merta langsung bisa masuk begitu saja. Pasti ada proses yang harus dilalui. Mungkin ini betul. sedang dalam tahap itu, saya kira ya. Ya, saya Ya. juga setuju sekali. Tentu kan investor mau masuk nggak bisa langsung seperti membeli kucing dalam karung gitu ya. Oh. Pasti dia akan pelajari dulu. Dia akan pelajari dulu bagaimana kelayakannya Senika, bagaimana dengan aset yang dimiliki Senika, bagaimana dengan liabilitiesnya Senika. Itu juga kan akan menjadi pertimbangan-pertimbangan bisnis nantinya gitu loh, bro. Ya, 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 ya. Tapi liganya sendiri kan dalam 3 tahun terakhir ini selalu ada tim yang bangkrut Kejadian, ya. betul. Nah ini juga kan menjadi ini ya sinyal merah nih bahwa memang Liga Swedia nih ya belum menjadi liga yang established dari segi ini ya kepastian untuk menjalankan kompetisi yang diikuti oleh tim-tim yang reguler. Karena dalam 3 tahun ini ada aja tim yang selalu putus di tengah jalan dengan persoalan-persoalan yang sama. Tapi
memang dalam 3 tahun ini kita kan bergulat dengan pandemi gitu loh. Ada kemungkinan sih seperti itu. Jadi bisa jadi 3 tahun ini dianggap sebagai force majeure gitu loh bro. Ya. Jadi masih akan ada apa namanya legitimasi dan pemaafan dengan kondisi-kondisi yang memang kita semua tidak bisa hindari gitu loh bro. Ya. Oke, kalau ke Egy dan Witan berarti nanti main dong di SEA Games. Kalau dari Bogdanovic sendiri kan memberikan jaminan bahwa Egy dan Witan akan berangkat ke SEA Games dan itu tentu mantap. kabar yang baik. Kabar yang baik dan buat kita akan senang sekali lihat Egy dan Witan di timnas. Betul. Saya juga mengharap Arhan bisa turun, bro. Cuman Arhan belum ada kabar ya. Harusnya Dusan juga Arhan kan. Belum. Agennya kan Dusan juga tuh. Nah, saya sangat berharap Arhan bisa main. Saya juga berharap Asnawi. Kemungkinan Asnawi juga bisa main ya, karena kedekatan Sintayong dengan ini ya PSSI-nya Korea ya. Bisa jadi dia bisa motong jalur. Coba tolong dong si Asnawi. Dicomot gitu ya, langsung dicomot. Iya, mudah-mudahan sih seperti itu ya bro. Oke, Sobat Egy, Sobat Witan, ada kabar yang menyenangkan bahwa Senica akan segera diakuisisi oleh investor dan semoga pengalaman mereka selama ini tidak terulang lagi, pengalaman yang buruk ya. Amin. Sobat Karena Egy, kita masih berharap, bro. Iya benar. Sobat Egy dan Sobat Witan, silakan tuliskan komentar mengenai perjalanan Senica, Egy dan Witan di Senica juga. Kita akhiri dulu obrolan kali ini. Kita lanjutkan lagi di cerita yang akan datang. Oke, Bro Ipung, thank you ya, Bro. Thank you, bro. Yuk, bye semua.